Inilah sajian 5 info mengenai Bible, Ministry, Learning, Partners, dan Teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info Status Alkitab di Indonesia. Ada 3 fakta penting tentang status Alkitab di Indonesia dari sisi sejarah, perkembangan, dan teknologi. Dari sisi sejarah, Indonesia sudah memiliki Alkitab sejak abad ke-17, dimulai dari hadirnya Alkitab Braille oleh Albert Cornelius Ruyle. Ini sangat menakjubkan, bukan? Sejak itu lahir Alkitab-Alkitab berbahasa Indonesia yang makin modern dan makin kaya ragamnya. Indonesia adalah negara di Asia yang paling kaya memiliki ragam Alkitab. Bahkan saat ini ada banyak Alkitab bahasa suku yang diterjemahkan sehingga memperkaya jumlah Alkitab yang dapat menjangkau suku-suku yang belum menguasai bahasa Indonesia. Dari sisi teknologi, lahirnya Alkitab digital merupakan kondisi yang tak terelakkan pada era digital ini. Alkitab digital tersedia dalam beragam format dan platform. Ingin belajar lebih banyak tentang status Alkitab di Indonesia? Simak seminar bertajuk Status Alkitab di Indonesia di situs live.soundar.org. Ministry Info, berbagi cerita Paskah. Tradisi bercerita saat merayakan Paskah sudah dilakukan oleh orang Israel atau Yahudi. Pada malam Paskah, anak-anak akan bertanya kepada orang tuanya tentang mengapa mereka merayakan Paskah. Lalu, orang tuanya akan menjelaskan sejarah Paskah melalui bercerita. Bercerita seharusnya juga dapat menjadi tradisi Paskah yang tidak boleh dilewatkan oleh gereja masa kini. Sebab bercerita adalah salah satu metode yang efektif untuk mengajarkan makna Paskah yang sejati. Jika dahulu bercerita kebanyakan hanya dilakukan secara lisan, pada era digital ini ada beragam cara kreatif, khususnya dengan menggunakan platform media. Bagaimana caranya? Silakan simak penjelasan dan petunjuk lengkapnya dalam rekaman tunda Zoominar Go Paskah Storytelling di live.sabda.org. Jadikan momen Paskah untuk menceritakan Injilnya dan memperkenalkan kasih Kristus kepada anak-anak kita. Learning Info, modul pembimbing perjanjian lama PPL. Banyak orang Kristen lebih mengenal Alkitab PB daripada PL, padahal Alkitab PL dan PB adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mempelajari dunia PL menjadi prasyarat penting untuk memahami PB. Sabda Ministry Learning Center menyusun modul pembimbing perjanjian lama karena menyadari pentingnya mempelajari PL secara sistematis. Ada 5 pelajaran penting dalam modul ini, yaitu pentingnya perjanjian lama, kanon Alkitab perjanjian lama, latar belakang sejarah perjanjian lama, latar belakang budaya perjanjian lama, dan latar belakang geografis perjanjian lama. Anda dapat menggunakan modul ini untuk belajar dunia PL secara pribadi atau berkelompok, terutama dengan rekan-rekan pelayanan di gereja. Nah, pastikan Anda mendapatkan modul ini di pesta.org/ppl_seal. Pemaparan materi modul ini juga bisa dilihat di situs live.sabda.org. Selamat belajar. Partners Info, Yayasan Sun Focus Indonesia. Yayasan Sun Focus Indonesia lahir tahun 2013 dengan visi Guiding Toward the Light. Namun cikal bakal pelayanan ini sebenarnya sudah dirintis sejak 1962 oleh almarhum Detmar Schoenemann yang mendidik mahasiswanya untuk menjangkau anak-anak di desa. Dari pelayanan ini, beliau menyadari bahwa guru tersedia, tetapi bahan ajar tidak banyak, sedangkan anak-anak haus akan cerita dan perlu juru selamat. Yayasan Sun Focus Indonesia terpanggil untuk menjangkau, mengajar, dan menerbitkan bahan-bahan pelayanan, termasuk buku Suara Sekolah Minggu atau SSM yang menjadi program unggulan dan telah diterjemahkan ke dalam 8 bahasa. Selain itu, mereka membangkitkan rohani anak-anak sejak dini dengan melatih guru, orang tua, tutor, dan mahasiswa yang menyediakan kurikulum bahan pelayanan anak remaja serta menyediakan rumah retreat. Silakan kunjungi situs sunfocusindonesia.org atau Instagram @sunfocus.indonesia dan doakan mereka. Teknologi Info, fitur baru podcasting dan live streaming di YouTube. YouTube sedang bereksperimen untuk menambah fitur baru terkait podcast di YouTube Studio. Anda akan dapat mengunggah tayangan podcast, mengubah playlist menjadi podcast, dan melihat semua podcast mereka di tab podcast yang baru. Performa podcast pun dapat diukur lewat berbagai indikator di bagian analitik. Ini menjadi berita baik bagi Anda yang berencana memulai atau menambah jalur podcast untuk gereja atau pelayanan. Selain itu, YouTube juga menambah peran moderator dalam tayangan live streaming. Moderator ini berwenang untuk menghapus chat, menangguhkan pengguna berperilaku buruk, dan moderasi live chat secara umum. Fitur ini sangat membantu menjaga live chat tetap positif. Misalnya, dengan menyaring komentar negatif selama ibadah live streaming, memblokir pengguna yang provokatif, dan sebagainya. Jadi, mari memanfaatkan fitur ini sebaik-baiknya. Inilah Sabda 5, 5 dalam 5. 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.